Ruang pendapa rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya seketika menjadi hening. Kata-kata yang diucapkan Ardaraja terasa pedas, terasa panas dan menyakitkan. Wajah Ranggalawe yang duduk di sebelah lembu Sora kelihatan merah padam. Tapi nampaknya Dyah Sanggrama Wijaya sendiri berusaha menahan gejolak hatinya. Sang Ramapati memberikan isyarat dengan kerdipan mata, dan Dyah Sanggrama Wijaya segera menangkap isyarat itu, yang kurang lebih artinya menyuruh dia bersabar. Adi Ardaraja, aku sama sekali tidak mengerti mengapa Adi mempunyai pikiran seperti itu tentang Majapahit. Kakang Wijaya, naluriku mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara Majapahitmu ini dengan desa Lupandak. Aku melihat gejala-gejala yang sama. Suasananya sama, orang-orangnya pun itu juga kurang lebih sama. Apakah ini hanya merupakan kebetulan saja? Di dunia ini banyak hal-hal yang bersifat kebetulan, Adi Ardaraja. Memang. Tapi seringkali terjadi apa yang semula kita duga sebagai suatu kebetulan, ternyata ada unsur kesengajaan, Kakang. Angger Ardaraja, sebaiknya persoalan ini jangan dipanjang lebarkan. Benar, Gar. Tak ada perlunya membesar-besarkan perkara. Siapa yang membesar-besarkan perkara, Paman Embu Sora? Kalau memang terbukti ada hubungan yang erat antara desa Lupandak dan Majapahit, ini bukan perkara yang kecil, Paman. Ini harus diusut terus, harus diselidiki sampai tuntas. Ibarat sebuah kolam, harus bisa dilihat sampai ke dasarnya, Paman. Iya, baiklah. Kalau memang demikian keinginan Adi Ardaraja, silakan. Tapi kami yakin bahwa Adi Ardaraja tidak akan bisa menemukan apa-apa di dasar kolam. Itu bisa kita lihat nanti, Kakang Wijaya. Aku pun tidak akan menyerah sampai di sini. Sampai kapan seseorang mampu menyimpan bau busuk di dalam tubuhnya? Adi Ardaraja, kalau kita ingin bicara soal aroma, maka kita juga harus tahu keadaan indera penciuman kita. Di halaman depan itu ada banyak macam tanaman bunga. Ada bunga melur, bunga cempaka, bunga kenanga, dan salah satu di antara bunga-bunga itu ada sebuah bunga yang menyebarkan aroma yang amat sedap. Bunga itu adalah bunga sonyaroga. Tapi tentu saja bagi seseorang yang mempunyai indera penciuman yang tidak sehat, dia tidak akan mampu mencium harumnya bunga sonyaroga. Barangkali yang terjadi adalah sebaliknya. Dia akan mencium bau busuk yang sangat menusuk. Kakang Wijaya, bagaimana kalau seandainya di pedukuhan Majapahit ini ada bunga bangkai? Adi Ardaraja, kami tidak pernah menanam bunga bangkai di tempat yang kami huni selama ini. Entahlah, di tempat lain, kami tidak tahu. Kakang Wijaya, kau memang pandai bermain dengan kata-kata. Iya. Kau pandai bersembunyi di balik kata-kata. Tapi Ardaraja tidak akan kurang waspada. Sekarang pun, aku sudah mencium bau yang tidak sedap di balik kata-katamu itu. Bau busuk, bau bunga bangkai, Kakang. Adi Ardaraja, kau perlu mengunjungi seorang tabib untuk menyembuhkan indera penciumanmu yang tidak sehat. Kurang ajar. Ardaraja, sudahlah. Hentikan perdebatan yang tidak ada manfaatnya ini. Hamba tersinggung, Ayahanda Prabu. Ardaraja, kau tidak perlu mengumbar hawa nafsumu. Kau tahu apa yang aku maksudkan, bukan? Baik, Ayahanda Prabu. Hamba tahu. Nah, pertengkaran ini tadi tidak perlu diteruskan lagi. Kalian bukan anak-anak kecil lagi. Kalian kuanggap sudah cukup dewasa. Karena itu, kuharapkan kalian bisa mengatasi segala permasalahan dengan sikap yang juga dewasa. Ketegangan di ruang pendapa tidak terus berlanjut. Sekalipun Ardaraja nampak masih kesal dan marah, dan juga kecewa, tapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Usahanya untuk memojokkan Dyah Sanggrama Wijaya di depan Sang Prabu Jayakatwang telah gagal. Tak lama kemudian, keempat orang istri Dyah Sanggrama Wijaya keluar. Mereka membawa nampan berisi makanan-makanan ringan,
dan 2 orang di antaranya membawa guci-guci berisi minuman. Dan selanjutnya, ruangan pendapa disibukkan oleh mereka yang sedang menikmati hidangan khas Majapahit. Dia Sang Kramawijaya dengan ramah menyilahkan tamu-tamunya untuk mencicipi hidangan. Sementara nampak Sang Ramapati sibuk melayani Sang Prabu Jaya Katuang minum tuak. Mari, silakan Gusti Prabu. Iya. Terima kasih Paman Rampati. Ayo, Paman Kepemundarang. Ayo, Ardaraja. Iya, Gusti. Maaf, Gusti Prabu. Apakah Gusti Prabu tidak berminat untuk berburu di hutan tarik ini? Hamba lihat Gusti Prabu juga membawa peralatan untuk berburu. Iya, memang. Semula, memang aku ingin sekali berburu. Tapi sebaiknya aku batalkan saja untuk saat sekarang ini. Kalau misalnya Gusti Prabu ingin berburu, kami dapat menunjukkan daerah perburuan yang mengasihkan. Di sebelah utara pedukuhan Majapahit ini ada sebuah bukit yang banyak sekali dihuni oleh kijang-kijang liar. Dan di sebelah timur, Gusti Prabu dapat dengan mudah menemukan sarang-sarang burung merak. Menyenangkan sekali. Tapi Paman Rampati, kau jangan kecewa. Aku memang harus segera kembali ke Istana Kediri. Aku banyak mempunyai urusan yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Barangkali pada kesempatan lain, aku akan kembali lagi ke tempat ini untuk berburu. Menjelang lepas tengah hari, Sang Prabu Jaya Katuang berpamitan kepada Dyah Sang Kramawijaya. Nampak Patih Kepemundarang mengatur prajurit-prajurit untuk bersiap-siap kembali ke Istana Kediri. Ardaraja sudah lebih dulu naik ke atas punggung kudanya. Wajahnya masih kelihatan kesal, dan dia tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya. Setelah Sang Prabu Jaya Katuang naik ke atas punggung kuda, maka tak lama kemudian, rombongan pun segera diberangkatkan. Ya, ayo kita berangkat sekarang. Ya, berangkat. Mengapa berhenti, Gusti Prabu? Aku ingin bicara dengan Ardaraja. Apa yang hendak Ayahanda Prabu bicarakan dengan hamba? Ardaraja, kulihat kau masih nampak kecewa. Memang sebenarnya hamba sangat kecewa, Ayahanda Prabu. Ardaraja, kau adalah seorang pangeran pati. Kau adalah seorang pembesar negara. Kau tidak boleh menampakkan kekecewaan di depan umum. Terlebih lagi di depan orang yang menjadi musuhmu. Itu akan bisa membahayakan dirimu sendiri. Benar, Gusti Pangeran. Seorang pimpinan harus mampu menyembunyikan perasaannya. Sebab ada ungkapan yang mengatakan demikian. 2 orang prajurit bertarung dengan senjata pedang ataupun tombak. Tetapi 2 orang pimpinan bertarung dengan raut wajahnya, dengan senyumannya, dengan kata-katanya, dengan penampilannya. Tapi aku sudah tidak sabar lagi, Paman Kepemundarang. Aku kesal. Dyah Sang Kramawijaya itu benar-benar licik. Sang Kramawijaya boleh licik, Ardaraja. Tapi kau jangan menjadi pangeran pati yang tolol. Kau adalah calon pewaris tunggal tahta Panjalu. Karena itu, kau tidak boleh mengumbar hawa nafsumu di sembarang tempat. Ayahanda Prabu, kalau hamba berkata-kata keras terhadap Kakang Wijaya, itu hamba maksudkan untuk memojokkannya. Sebab hamba yakin dia telah menyembunyikan sesuatu yang berbahaya bagi pemerintahan Kediri. Ardaraja, kita tidak bisa menuduh tanpa bukti-bukti yang jelas. Benar, Gusti Pangeran. Perumpamaan yang Gusti Pangeran kemukakan di ruangan pendapa sangat bagus. Majapahit ibarat sebuah kolam.
Dan kita semua tidak tahu apa yang terdapat di dasar kolam. Karena itu sebaiknya kita jangan membuat kolam itu menjadi keruh. Kita harus bersabar dan membiarkan kotoran mengendap di dasar kolam. Dengan begitu kolam akan menjadi jernih dan kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Paman Kebo Mundarang, bagaimanapun juga aku tetap yakin bahwa Kakang Sanggrama Wijaya telah menyimpan bangkit busuk di dasar kolamnya. Arda Raja, untuk sementara kau simpan dulu keyakinanmu itu untuk dirimu sendiri. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Paman Kebo Mundarang. Kita harus bersabar. Kita harus pandai-pandai menahan hawa nafsu. Kecurigaan yang tidak beralasan bisa menjerumuskan diri kita sendiri. Ya, biarkan saja dulu air kolam menjadi jernih. Tapi bukan berarti kita tidak mengawasi secara ketat apa yang sedang terjadi di Padukuhan Majapahit. Kita akan terus mengadakan penyelidikan dan pengawasan. Kalau memang suatu ketika terbukti bahwa Sanggrama Wijaya telah menyusun kekuatan di desa Majapahit untuk merongrong kewibawaan pemerintahan Kediri, nah, pada saat itulah kita diwajibkan bertindak dengan tegas. Ya, sudahlah Arda Raja. Kau tidak perlu merasa terlalu kecewa. Kunjungan kita kali ini tidak gagal sama sekali. Setidak-tidaknya, kunjungan kita ini akan membuat mereka berpikir 2 kali untuk menyusun kekuatan sebagai lawan tanding pemerintah Kediri. Bagiku, Majapahit tidak lebih dari seekor anak domba. Dan bagaimanapun juga, seekor anak domba tidak akan mampu menggeram seperti seekor singa. Sudahlah. Ayo, kita teruskan perjalanan. Arda Raja itu memang manusia yang berbahaya sekali. Dia licin seperti belut. Dia juga jahat seperti seekor serigala. Ampun, Gusti Pangeran. Justru sebenarnya yang berbahaya adalah Prabu Jayakatwang sendiri. Memang sepintas selalu dia kelihatannya tidak mencurigai kita. Tapi bukankah kita tidak tahu apa yang terdapat di dalam hatinya? Benar, Gusti Pangeran. Justru Gusti Sanggrama Wijaya harus lebih waspada dalam menghadapi sikap Prabu Jayakatwang. Sikap bermanis-manis muka, senyuman yang ramah, dan tingkah laku yang menarik justru lebih berbahaya karena kita tidak tahu apa yang terdapat di dalamnya. Iya, benar Paman. Lalu sebaiknya langkah apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Menurut pendapat hamba, tidak ada yang bisa kita lakukan selain lebih berjaga-jaga. Benar, Gusti. Penjagaan Majapahit ini harus lebih diperketat. Jangan sampai ada telik sandi pemerintah Kediri bisa menyusup kemari. Baiklah, Paman. Sekarang tolong kumpulkan seluruh warga Majapahit malam ini juga. Oh iya, apakah Kakang Ranggalawi sudah kembali? Oh, sudah, Gusti. Ranggalawe yang sudah kembali bersama calon-calon prajurit Majapahit yang selama ini bersembunyi di dalam goa-goa di sekitar Dukuh Majapahit. Kalau begitu, kumpulkan semuanya di halaman ini. Aku ingin bicara langsung pada mereka. Baik, Gusti. Malam itu, halaman rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya nampak dipadati oleh sekumpulan manusia. Mereka semua kurang lebih berjumlah 700 orang. Mereka adalah warga desa Majapahit, dan sebagian adalah calon-calon prajurit Majapahit yang selama ini telah dilatih dalam berbagai hal olah kanuragan. Mereka kelihatan berdiri dengan tegar, menunggu apa yang akan diamanatkan oleh Ratu Gustinya. Tak lama kemudian, Dyah Sanggrama Wijaya keluar dari ruangan pendapa dengan diiringi oleh keempat orang istrinya.
saudara-saudaraku yang tercinta. Untuk kesekian kalinya kita berkumpul di halaman rumah ini. Dan untuk kesekian kalinya pula, aku ingin mengucapkan rasa terima kasih yang besar atas sikap dan dukungan kalian. Selama ini, kita telah membangun desa yang kita namakan Majapahit dengan susah payah. Kita menebang pohon-pohon besar, kita membuka lahan-lahan pertanian, dan kita bercocok tanam untuk menghidupi keluarga kita. Karena itu, kita tidak rela kalau ada orang atau sekelompok orang yang ingin merusak ataupun menghancurkan apa yang telah kita bangun dengan susah payah ini. Bagaimanapun juga, Majapahit adalah tumpuan harapan kita di masa-masa yang akan datang. Majapahit harus terus kita bina, kita bangun, dan kehadirannya kita tempatkan di atas segala kepentingan pribadi. Majapahit bukan hanya milik satu orang atau dua orang saja. Majapahit adalah milik kita semua. Karena itu, kita harus berani berkorban, berani bekerja keras untuk membela apa yang telah menjadi milik kita bersama. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Gusti Sanggrama Wijaya! Hidup Gusti Sanggrama Wijaya! Kita tinggalkan sejenak suasana di padukuhan Majapahit yang penuh diwarnai semangat perjuangan. Sekarang marilah kita lihat keadaan di kota Singasari. Kota Singasari yang telah 70 tahun lamanya menjadi pusat roda pemerintahan, sekarang nampak sunyi. Semenjak roda pemerintahan dipindahkan ke Kediri oleh Prabu Jaya Katuang, kota Singasari seperti ibaratnya seekor macan tak bergigi lagi. Yang tinggal hanyalah puing-puing kejayaan Sri Rajasa atau Ken Arok di masa lalu sebagai pendiri kerajaan Singasari. Namun begitu, Sang Prabu Jaya Katuang masih tetap menganggap perlu kota Singasari dijadikan pusat pemerintahan perwakilan kerajaan Kediri. Dan Mantri Segoro Winotan yang dibekali 2.000 orang prajurit Kediri ditunjuk sebagai penguasa istana Singasari dan sekitarnya. Walaupun kota Singasari sudah menjadi seperti kota tua, namun pasar Singasari yang terletak di sebelah utara alun-alun kelihatannya masih cukup ramai. Setiap 5 hari sekali, pasar itu menjadi sangat sibuk oleh kegiatan para pedagang yang datang dari berbagai desa di sekitarnya. Kelihatannya kau seorang wanita asing. Kulitmu putih dan wajahmu tidak memperlihatkan wajah yang biasanya dimiliki oleh seorang wanita pribumi. Apakah pendapatku ini benar? Pendapat Tuan tidak seluruhnya benar. Ayahku memang seorang pedagang asing, tapi ibuku seorang wanita pribumi. Aku lahir dari darah campuran. Begitu. Lalu siapa namamu? Nama saya Rara Ramuri. Di mana kau tinggal? Saya tinggal di desa Kacipuri. Kacipuri cukup jauh dari sini. Nah, apakah kau masih ingin makan yang lain? Tidak, Tuan. Sudah cukup. Berapa semuanya? Tunggu. Akan saya hitung dulu ya. 10, 5 kepeng, 2 kepeng. Ya. Semuanya 17 kepeng. Baiklah. Akan saya bayar. Aduh. Ada apa? Uang saya. Uang saya hilang, Tuan. Tidak bisa. Kau mau menipu aku ya? Kau pasti seorang penipu. Kau gembel jalanan. Kau makan seenaknya tanpa mau bayar. Kurang ajar. Kau pasti seorang pencuri. Pencuri!
Pencuri! Ada pencuri! Tuan,